Sebelumnya saya sampaikan tentang pedoman komunitas YouTube. Nah, bagaimana jika dari pedoman tersebut ada yang dilanggar? Saya akan sampaikan pelanggaran pedoman komunitas YouTube. Pelanggaran pertama kali, maka Anda akan terkena peringatan dari YouTube. Karena mungkin sebagai manusia pasti walaupun tidak bermaksud melanggar pedoman komunitas, bisa saja melanggar tanpa disengaja. Pada pelanggaran pertama kali, yaitu peringatan ini tidak mendapat penalti atau hukuman. Nah, ketika melanggar untuk kedua kali, maka akan mendapat teguran pertama. Teguran pertama ini berlangsung 90 hari. Mendapatkan penalti atau hukuman selama 1 minggu, tidak diperbolehkan. Yang pertama, upload video, live stream, atau membuat story di YouTube. Yang kedua, membuat thumbnail custom atau postingan komunitas. Yang ketiga, mengedit atau menambahkan kolaborator ke playlist. Menambahkan atau menghapus playlist dari halaman tonton menggunakan tombol simpan. 5. Menampilkan cuplikan selama premiere. 6. Mengarahkan penonton dari live stream ke premiere atau mengarahkan penonton dari premiere ke live stream. Penalti selama 1 minggu tadi otomatis akan dipulihkan setelah 1 minggu, tetapi tegurannya sebelum 90 hari akan tetap ada. Pelanggaran ketiga kali yaitu mendapat teguran kedua. Teguran tadi terhitung sejak teguran pertama 90 hari itu. Jadi ketika mendapat teguran kedua, ketika dalam periode 90 hari sejak teguran pertama, maka tidak diizinkan hak-hak seperti pada teguran pertama tadi 1 sampai 6 tadi tidak diperbolehkan, tetapi durasinya adalah 2 minggu. Selanjutnya, pelanggaran keempat kali, Anda akan mendapat teguran ketiga. Teguran ketiga selama di periode 90 hari
sejak teguran pertama, maka channel YouTube setelah kena teguran ketiga tersebut akan dihapus secara permanen oleh YouTube. Nah, bagaimana ketika channel kita mendapat teguran? Apa saja yang harus dilakukan ketika menerima teguran atau sejak peringatan? Tidak mungkin ketika kita menerima peringatan dan teguran kita pasrah diam saja. Jadi hal yang harus dilakukan saat menerima teguran, yang pertama, pelajari lagi pedoman komunitas YouTube. Jadi dibuka kembali tentang pedoman komunitas YouTube, karena biasanya ketika menerima teguran akan dijelaskan video mana yang melanggar pedoman komunitas mana yang dilanggar oleh video tersebut. Dan yang kedua, lakukan banding. Apabila sudah mempelajari lagi pedoman komunitas YouTube dan dirasa ternyata konten kita tidak melanggar pedoman komunitas satupun, bisa dilakukan dengan banding. Biasanya ketika mendapat email teguran itu sudah disediakan link untuk banding. Sekian dan terima kasih.